Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang teknik-teknik pembelajaran tematik. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anzela, saya Florencia Angelita, dan saya Zarina. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai teknik-teknik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang relevan dengan kehidupan siswa. Pertama, kita akan membahas mengenai teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran tematik adalah strategi atau cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema utama agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik. Pembelajaran tematik bertujuan untuk membuat siswa lebih terlibat dan memahami konsep secara lebih mendalam dengan menghubungkan pelajaran dengan dunia nyata. Bagaimana penerapan teknik pembelajaran tematik? Penerapan teknik pembelajaran tematik yaitu dengan pemilihan tema yang relevan. Guru memilih tema yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua, integrasi materi. Materi dari berbagai mata pelajaran disatukan dalam satu tema agar siswa dapat melihat keterkaitan antar konsep. Teknik ini menempatkan anak didik sebagai pusat pembelajaran, memberikan pengalaman langsung, dan menghilangkan batas antar mata pelajaran sehingga materi yang dipelajari saling melengkapi dan terhubung secara fleksibel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 8 teknik atau metode dalam pembelajaran tematik. Berikut 8 teknik atau metode dalam pembelajaran tematik. Yang pertama ada ice breaking, yang kedua ada metode ceramah, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode demonstrasi, yang kelima pembelajaran berbasis proyek, yang keenam pembelajaran kolaboratif, yang ketujuh pendekatan atau student-centered, yang kedelapan pembelajaran terpadu dan kontekstual, dan yang kesembilan teknik tanya jawab. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang metode ceramah. Apa itu teknik atau metode ceramah? Nah, metode ceramah adalah cara menyampaikan materi pembelajaran secara lisan oleh seseorang guru atau pemateri kepada sejumlah peserta didik atau khalayak ramai. Yang kedua ini ada metode diskusi. Metode diskusi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Nah, bagaimana sih penerapan metode diskusi? Nah, penerapan metode diskusi dalam pembelajaran adalah proses melibatkan siswa dalam percakapan dan pertukaran ide untuk membahas topik tertentu, memecahkan masalah, atau membuat keputusan bersama. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang metode demonstrasi. Nah, apa sih itu metode demonstrasi? Nah, metode demonstrasi ini adalah memperagakan suatu proses atau situasi agar peserta didik dapat memahami secara nyata. Nah, yang keempat, kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis proyek. Dalam penerapannya, melibatkan siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek, sehingga mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengaplikasikan dalam konteks dunia nyata. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk saling belajar dan memecahkan masalah. Nah, penerapan metode pembelajaran kolaboratif ini melibatkan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama. Nah, misalnya ini menyelesaikan tugas, memecahkan masalah, atau menciptakan sesuatu. Nah, metode ini juga menekankan interaksi antar siswa, berbagai pengetahuan, dan membangun pemahaman bersama. Yang keenam, pendekatan student-centered.
Pendekatan ini sesuai dengan model pembelajaran modern yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam belajar sehingga mereka dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir secara mandiri. Yang ketujuh, pembelajaran terpadu dan kontekstual. Pendekatan student-centered dilakukan dengan mengajak siswa aktif mengeksplorasi tema secara kolaboratif melalui diskusi, proyek, dan refleksi sehingga mereka menjadi pusat proses belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kemandirian. Yang kedelapan, pembelajaran terpadu dan kontekstual. Teknik pembelajaran terpadu dan kontekstual menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang relevan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga materi pembelajaran dapat dipahami secara menyeluruh dan bermakna dengan cara mengaitkan pengetahuan yang diajarkan dengan situasi konkret di sekitar siswa, mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial dalam proses belajar. Yang selanjutnya adalah teknik tanya-jawab. Metode tanya-jawab efektif untuk meninjau penguasaan materi, merangsang perhatian, dan mengarahkan proses berpikir siswa, sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan motivasi belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik teknik pembelajaran tematik. Anak didik sebagai pusat pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, memberikan pengalaman langsung yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, menghilangkan batas antar mata pelajaran sehingga pembelajaran bersifat integratif dan holistik, fleksibel menghubungkan berbagai pengetahuan dan pengalaman, menghasilkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Selanjutnya adalah model teknik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa atau student-centered. Yang kedua, model keterhubungan atau connected model. Yang ketiga, model jaring laba-laba atau spider web model. Yang keempat, model keterpaduan atau integration model. Dan yang kelima, memberikan pengalaman langsung atau direct experience. Yang pertama adalah berpusat pada siswa atau student-centered. Pendekatan ini sesuai dengan model pembelajaran modern yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam belajar sehingga mereka dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir secara mandiri. Yang pertama, model keterhubungan atau connected model. Di mana model keterhubungan atau connected model ini menghubungkan konsep dan keterampilan dalam satu bidang studi menggunakan tema sebagai penghubung. Yang kedua yaitu model jaring laba-laba atau spider web model, yaitu menggunakan tema sebagai pengikat antar mata pelajaran sehingga saling terkait. Dan yang terakhir adalah model keterpaduan atau integration model, yaitu menciptakan keterkaitan yang lebih mendalam antara konsep, keterampilan, dan topik yang memerlukan kolaborasi guru. Dan yang kelima, memberikan pengalaman langsung atau direct experience. Pembelajaran tematik memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami proses belajar secara nyata dan konkret. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dapat memahami konsep-konsep yang abstrak dengan lebih mudah karena mereka belajar berdasarkan pengalaman yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membantu siswa mengaitkan teori dengan praktik nyata. Menurut Sukayati dan Sri Wulandari 2009, teknik pembelajaran adalah strategi atau pendekatan untuk menyampaikan materi agar peserta didik memahami, mengingat, dan mengaplikasikan pengetahuan dengan baik. Sedangkan menurut Majid 2014 dalam Kuiper 2023, teknik pembelajaran tematik berorientasi pada pengalaman langsung atau direct experience sehingga siswa dapat menghubungkan konsep yang dipelajari dengan pengalaman nyata, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Jadi, kesimpulan dari materi kami, singkatnya, teknik pembelajaran tematik adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema dengan metode yang beragam, seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, proyek, dan kolaborasi yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan menekan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami.
Thanks for watching guys.